Di kabar baik malam hari ini, saya akan berbicara tentang belajar menanti waktunya Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya harus mau belajar menanti waktunya Tuhan. Amin. Sama-sama katakan dengan saya sekali lagi, saya harus belajar menanti waktunya Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya. Ada 1458 jemaat Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya harus mau belajar menanti waktunya Tuhan. Amin. Tema kita pada malam hari ini berbicara tentang belajar menanti waktunya Tuhan. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Yesaya pasal ke-40 ayatnya yang ke-31. Ya, Yesaya pasal 40 ayat ke-31 saya ingin bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sekarang kita menuju ke dalam kitab pembacaan Yesaya 40 ayat 31 tadi. Di bagian A dikatakan demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, buat sebagian banyak orang yang namanya menanti dan menunggu adalah satu kegiatan yang sangat membosankan. Buat orang di luar sana atau buat sebagian banyak orang, menunggu dan menanti dengan sabar adalah sesuatu kegiatan yang membosankan. Sesuatu kegiatan yang membuang-buang waktu saja. Kegiatan yang pada akhirnya hanya membuat kita, membuat kita mengasihani diri sendiri. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita ingin belajar tentang menanti waktunya Tuhan. Tetapi banyak dari anak Tuhan, banyak dari duta Kristus atau pelayan Tuhan, hari-hari ini tidak sabar dalam menanti waktunya Tuhan. Padahal kita diminta untuk belajar percaya, belajar bersabar, belajar menanti waktunya Tuhan. Ada banyak orang hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, gak sabar dalam menanti Tuhan. Gak sabar dalam menanti waktunya Tuhan. Nah, Tuhan kita bekerja berdasarkan waktu. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan saya bekerja berdasarkan waktu. Ingatkah saudara ketika Lazarus dibangkitkan oleh Yesus dari kematiannya, Yesus justru sengaja tidak datang ketika Maria dan Marta meminta pertolongan kepada Yesus ketika Lazarus sedang sakit. Yesus justru sengaja tinggal 2 hari lagi setelah Lazarus mati baru Yesus berangkat jalan. Nah, kita diajar Tuhan untuk belajar menanti waktunya Tuhan, belajar untuk tetap berharap kepada Tuhan, belajar untuk tetap sabar tentang janjinya Tuhan, belajar untuk tetap bisa mengendalikan diri. Tuhan akan bertindak sesuai dengan waktunya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan itu bekerja berdasarkan waktu. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Ada pujian yang sederhana berkata demikian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap bertahan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin.
Ada banyak orang hari-hari ini nggak sabar, Bapak Ibu Saudara. Banyak dari orang percaya hari-hari ini dalam menjalani hidup ini, mereka tidak sabar dalam menanti waktunya Tuhan. Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan, dia nggak sabar menanti waktunya Tuhan. Ada banyak mereka yang sudah pergi ke gereja, dia nggak sabar menanti waktunya Tuhan. Rata-rata banyak orang Kristen hari-hari ini maunya sekarang, now and today. Sembuhkan saya sekarang Tuhan. Saya sudah berdoa. Saya sudah ikutin KKR kesembuhan. Dari mulai Pastor Benihin, Pastor Verona, Pastor yang lain. Kapan saya disembuhkan? Saya sudah menanti, saya sudah menikah 15 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Kapan saya punya anaknya Tuhan? Tuhan akan berkata, sabar. Sama-sama katakan dengan saya, sabar. Jangan ajari Tuhan kapan dia membuat mukjizatnya atas hidup kita. Tetapi please ajarilah diri kita sendiri untuk tetap sabar dalam menanti waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan itulah yang terbaik bagi kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Ada banyak hari-hari ini rumah tangga suami istri berkata kepada Tuhan, saya maunya sekarang Tuhan pulihkan suami saya. Agar dia gak kasar lagi. Agar dia gak selingkuh lagi. Agar dia gak bohong dan dusta lagi. Saya maunya sekarang. Bu, ibu tuh lagi menyembah Yesus yang hidup. Bukan lagi miara tuyul. Kalau minta hari ini langsung dijawab. Yesus kita itu bukan jin. Yesus kita itu bukan tuyul. Yang kalau kita minta, tuyul, aku minta kaya. Langsung dia cari duitnya dan dia kaya. Bukan, saudara. Yesus kita adalah Yesus yang berdaulat. Yesus kita adalah Yesus yang, dia tuh besar gitu. Dia punya kekuatan yang gak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Dia tahu kapan waktunya menolong hidup kita. Dia tahu kapan waktunya untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Dia tahu kapan waktunya untuk membayar hutang piutang kita. Dia tahu kapan waktunya untuk membayar semua tagihan-tagihan kita. Cicilan, kontrakan, tagihan mobil, tagihan motor, uang anak sekolah, bayar A, B, C, D. Tunggu waktunya Tuhan dengan sabar. Pasti Tuhan tolong. Tuhan punya banyak jutaan cara untuk menolong hidup kita. Kita nggak perlu ajarin Tuhan deh. Sekarang Tuhan. Sekarang hari Rabu harus dibayar. Kalau enggak, saya diusir. Kalau hari Rabu nggak dibayar, motor ditarik, mobil ditarik. Ya, saudara. Dia udah mati buat kita, saudara. Masakan yang masalah tetek bengek gitu, masalah yang piyik-piyik. Tuhan biarin. Pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan bela. Pasti Tuhan sembuhkan. Pasti Tuhan sembuhkan. He knows. Kita punya ketakutan, dia tahu. Tapi Tuhan cuma minta belajar percaya, belajar sabar, belajar berserah, belajar menantikan waktunya Tuhan. Buat setiap ibu-ibu yang sudah menikah, yang rindu punya anak, Bu. Jangan kebanyakan ngeliatin hidup rumah tangga orang. Aduh Tuhan, sambil megang-megang perut. Itu tetangga anaknya udah 5. Nggak sekalian aja tambahin 7 lagi kayak kesebelasan bola. Ini saya udah pergi, udah pakai program bayi ini, bayi itu. Tapi kok nggak hamil-hamil. Sabar. Sama-sama katakan dengan saya, sabar. Sama-sama katakan dengan saya harus setia menanti waktunya Tuhan. Amin. Sabar aja, saudara, sabar. Kuncinya tuh sabar, berharap, percaya, berserah. Karena yang sanggup membuat tidak ada menjadi ada itu Tuhan, bukan pikiran kita, bukan permohonan kita, bukan doa kita. Yang sanggup membuat tidak ada menjadi ada adalah Tuhan. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara, jangan cepat-cepat maunya sekarang. Jangan cepat-cepat maunya segera, sun. Kalau bisa Tuhan jangan lama-lama. Habis nikah langsung punya anak aja. Kalau bisa Tuhan jangan lama-lama, saya miskinnya, capek. Banyak orang Kristen di akhir zaman maunya instan dan cepat. Bapak Ibu, jangan ingin cepat-cepat instan. Saudara tahu nggak mie instan tuh, mie instan? Namanya mie instan.
Tapi untuk kita menikmati mie instan, itu nggak instan, saudara. Namanya mie instan. Tapi untuk kita makan, itu nggak instan. Harus nyalain kompor dulu. Harus manasin air dulu. Masukin lagi mie-nya. Buka bumbunya. Tirisin airnya. Masukin ke bumbunya. Diudek-udek. Kasih tambah kecap. Baru dimakan. Kan ada proses di tengah-tengah namanya mie instan itu. Jadi belajar aja percaya. Nggak usah bikin pusing diri sendiri, saudara. Mikirin dari Senin sampai Minggu. Aduh, besok bagaimana bayar ya? Aduh, besok bagaimana ya bayar cicilan saya ya? Aduh, kira-kira kapan saya punya anak ya? Aduh, ini sakit saya kapan disembuhkan ya? Udah seminggu, sebulan, setahun saya sakit, batuk nggak sembuh-sembuh ya? Aduh, kapan rumah saya laku terjual ya? Aduh, kapan saya punya rumah ya? Aduh, kapan saya punya motor? Aduh, kapan saya punya mobil ya? Ya, yang kayak begitu mah bikin sakit diri sendiri, saudara. Bikin sakit diri sendiri. Orang yang kebanyakan kapan, stres sendiri. Stres sendiri. Kenapa sih nggak belajar tidur nyenyak, berserah sama Tuhan? Kan Tuhan yang ngomong, kekhawatiran sehari cukup sehari. Karena besok punya kekhususannya sendiri, punya kekhawatirannya sendiri. Nah, Bapak, Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang yang tidak sabar menanti waktunya Tuhan. Yang pertama nih, bahaya bagi orang yang nggak sabar menanti waktunya Tuhan. Ini ada bahayanya, saudara. Saya sampaikan ya, bahaya bagi orang yang tidak sabar menanti waktunya Tuhan. Yang pertama, orang yang tidak sabar menanti waktunya Tuhan akan cenderung hidup di dalam rasa kecewa. Dia kecewa sama Tuhan. Dia akan mempertanyakan, Tuhan itu ada nggak sih? Firman-Nya Tuhan itu benar nggak sih? Apa jangan-jangan Tuhan tidur ya? Apa jangan-jangan Tuhan belaga lupa ya? Belaga gila ya? Belaga bego ya? Belaga lupa sama saya? Sebenarnya Yesus itu hidup nggak sih? Bos, ada satu cerita di dalam firman Tuhan namanya Yohanes Pembaptis. Dia kecewa sama Yesus. Kenapa dia kecewa sama Yesus? Karena Yohanes Pembaptis itu, saudara, coba menanti Mesias sang juru selamat. Dia berkata sama murid-muridnya, kamu pergi ke Yesus, tanya sama Yesus, apakah dia Mesias? Artinya sang juru selamat bagi kaum Yahudi, atau saya harus nunggu yang lain? Lalu murid-murid Yohanes datang ke Yesus. Yesus cuma ngomong sama Yohanes, sama murid-murid Yohanes, apakah kamu Mesias ataukah kami bersama dengan guru menantikan yang lain? Lalu Yesus bilang sama murid-muridnya, bilang sama Yohanes, orang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku. Yohanes kecewa sama Yesus. Menanti lama banget nih, kayaknya Mesias datang nih, lama banget. Nah, banyak orang Kristen hari-hari ini kecewa sama Tuhan. Sakitnya kayaknya tak kunjung sembuh, tak kunjung hamil, bayaran sekolahnya, bayaran kontrakan rumahnya, bayaran cicilan kendaraannya, bayaran hutang piutangnya, tagihannya. Banyak orang kecewa. Karena kenapa kecewa? Maunya segera. Sekarang. Yesus itu bukan babu kita, Bapak Ibu. Yesus itu Tuhan yang berdaulat. Yang harus kita sembah, kita percayai. Dan kita nantikan waktunya. Jangan perintah-perintah Tuhan sekarang. Sembuhin saya. Sekarang. Bayar hutang saya. Sekarang. Bikin istri saya hamil. Sekarang. Rubah suami saya. Sekarang. Berkati usaha saya. Sekarang. Berkati dagangan saya. Yesus bukan jin. Yesus itu bukan tuyul. Dia Tuhan, dia Raja, dia mulia, dia dahsyat, dia agung, dia besar. Masa sih dia nggak tolong kita? Nggak mungkin. Ada banyak orang Kristen pada akhirnya kecewa meninggalkan Yesus. Cuman gara-gara apa? Nggak ada pasangan hidup. Padahal bukannya nggak ada. Dianya nggak sabar.
Iya, tapi kan umur saya udah 31. Umur saya udah 32. Umur saya udah 33. Mau sampai kapan? Teman-teman saya udah pada nikah, Pak Pendeta. Udah pada punya anak. Udah pada punya bunting tuh semua. Saya kalau datang ke kawinan ditanya, lo kapan nikahnya? Lo kapan kawinnya sih? Lo nggak malu jadi perawan tua? Ngapain sih Bapak Ibu Saudara? Saya selalu bilang ya, saya pakai kesaksiannya si artis selebriti terkenal Indonesia. Namanya Sandra Dewi, Saudara. Aduh, kesaksiannya itu sangat memberkati. Sandra Dewi itu menanti waktunya Tuhan. Umur 28, umur 27, umur 29, umur 30. Udah dicoba dicomblangin sama teman-teman artisnya. Dia tetap sabar, berdoa sama Tuhan. Indah pada waktunya Tuhan. Tuhan pasti menolong. Tuhan memberi pasangan yang sepadan. Yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi keluarga. Dan tepat di usia 32 dan 33. Tuhan menjawab. Tuhan memberikan seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Dan bukan takut akan Tuhan, tetapi laki-laki yang diberkati secara materi. Sekarang dia diberkati dengan 2 anak, Saudara. Yang luar biasa kalau saya tidak salah. Kesaksian Sandra Dewi sangat memberkati. Ada banyak orang maunya, sekarang dong Tuhan. Saya kan udah tua, saya pengen nikah. Sekarang dong, saya kan udah ke gereja, saya kan udah pelayanan. Kenapa belum dapat jodoh juga? Saya udah buy one get one free loh. Sampai kucing lewat di depan pintu saya, dia bilang, meong, najis. Kucing aja nolak saya. Saudara, jangan kecewa sama Tuhan. Tuhan bisa kasih pasangan yang takut akan Tuhan, yang sepadan. Yang setuju katakan amin. 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 Semuanya tuh gini doang. Tuhan kalau mau berkati kita cuma begini doang. Benar. Benar, Saudara. Hutang saya tuh ratusan juta. Dulu saya cerita lagi nih. Dulu saya punya hutang ratusan juta. Selesai. Dibayar. Tuhan kita tuh hebat. Yesus kita tuh dahsyat. Yesus kita tuh luar biasa. Yesus kita itu Tuhan yang besar. Yesus kita tuh Tuhan yang mulia. Tuhan yang bagian tidak ada perkara yang mustahil. Yesus kita pasti menolong. Yesus kita pasti memberkati. Yesus kita pasti menjawab doa kita. Yesus kita pasti memberkati kita anak-anak yang setuju katakan amin. Yang belum punya anak, dengerin baik-baik. Sabar. Amin. Jangan segera-segera kecewa. Papa kecewa. Papa kecewa. Ribet. Nah, yang kedua, orang yang tidak sabar menanti waktunya Tuhan akan cenderung mengambil jalan pintas. Akan cenderung mengambil jalan pintas. Yang penting halal kek, haram kek, hajar aja deh. Yang penting saya kaya. Yang penting saya punya rumah. Mau jadi bini piaraan kek, mau jadi suami simpenan kek, mau jadi gigolo kek, bodoh amat. Yang penting saya punya rumah, yang penting saya punya suami, saya mau nikahin suami orang kek, saya mau nikahin istri orang kek, yang penting saya berkeluarga. Amin. Kan begitu banyak orang ngambil jalan pintas hari-hari ini. Ingin kaya, ingin punya rumah, korupsi, ambil hak orang lain. Nyolong uang hak orang lain. Jalan pintas. Ngambil jalan pintas karena nggak sabar. Saudara, satu kali saya terbang ke Makassar. Ke Malang. Saya terbang ke Malang. Di depan saya ada ibu-ibu yang punya barang-barang branded. Barang-barang branded, saudara. Dan ada jam Rolex. Jam Rolexnya ibu ini ketinggalan di itu. Nggak ada yang tahu. Ibu ini nggak tahu. Security nggak tahu. Yang tahu cuman saya. Itu saya taksir harga jam Rolexnya sekitar 150 sampai 200 juta, saudara. Itu kalau saya ambil, saya bisa punya uang 200 juta. 150 sampai 200 juta. Tapi saya tahu itu bukan punya saya. Itu bukan miliknya saya, itu bukan haknya saya.
Jadi saya panggil ibu yang di depan saya bilang, Bu. Iya mas. Masa ganteng-ganteng gini dipanggil mas? Pada wajah udah keren begini, udah ganteng, putih, bersih, dipanggil mas. Kita bukan mas, Bapak Ibu Saudara. Panggil mas saya. Ya mas, kenapa? Bu, ini jam ibu ketinggalan. Saya kembalikan jamnya, saudara. 150 juta tuh. Kalau saya mau jual tuh bisa, tapi kan bukan punya saya. Saya mau sabar menanti waktunya Tuhan. Berkat Tuhan yang menjadikan saya kaya, supaya tidak akan menambahnya. Karena itu kata firman Tuhan, yang setuju katakan amin. Amin. Ada satu cerita di dalam Bible namanya Raja Saul. Raja Saul diminta oleh Samuel untuk bersabar menanti kehadiran Samuel. Untuk membakar korban bakaran kepada Tuhan. Karena pada posisi saat itu sedang berperang. Tapi Raja Saul nggak sabar. Raja Saul nggak sabar menanti waktunya Tuhan dan menanti Samuel. Alasannya, karena orang Israel meminta ada yang bakar korban bakaran kepada Tuhan. Akhirnya demi menyenangkan semua orang Israel, Raja Saul berani-beraninya mengambil peran imam, peran nabi. Dan sejak saat itu dia ditolak oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Dan roh Tuhan undur daripada Saul. Orang yang tidak sabar menanti waktunya Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dia akan kecewa. Kapan sih saya kayanya? Kapan sih saya punya rumahnya? Kapan sih saya diberkatinya? Kapan sih saya bisa bayar hutang? Kapan sih saya bisa bayar cicilan saya? Bayar rumah, bayar mobil, bayar motor, dan lain sebagainya, bla bla bla. Kapan saya disembuhkan? Kapan saya punya anak? Kapan gereja saya maju? Kapan saya dikenal banyak orang? Kapan karir saya cemerlang? Nggak bisa atur Tuhan. Tuhan tuh bekerja berdasarkan waktunya. Hari, jam, waktu. Makanya yang Tuhan minta tuh persiapkan dirimu. Nah, waktunya Tuhan itu namanya favor. Perkenanan dan persiapan akan bertemu. Dan akan mempermuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, orang yang tidak sabar menanti waktunya Tuhan akan cenderung mengambil keputusan yang salah. Akan cenderung mengambil keputusan yang salah. Dia wrong decision gitu loh istilahnya. Nah, satu kali bangsa Israel juga salah dalam mengambil keputusan. Satu kali Tuhan bilang sama Musa, Musa naiklah ke Sinai, aku akan bilang sama kamu apa saja yang akan aku perintahkan untuk membawa keluar bagi bangsa ini. Dan aku ingin mengeluarkan the big ten, the 10 commandment, 10 hukum perintah Tuhan, the big 10, hukum Taurat. Tapi saudara, selama 40 hari, orang Israel berkata kepada Imam Harun dan juga, siapa nama itunya ya? Miriam. Saudarinya Musa. Harun dan Miriam berkata, aduh ini Musa nggak turun-turun ya. Kok kayak kita sendirian ya? Padahal Tuhan lagi ngomong sama Musa. Musa lagi ngomong sama siapa? Sama Tuhan. Lagi dipersiapkan the big 10, 10 hukum Taurat. Tapi semuanya berkata kepada Harun dan Miriam, udahlah, kumpulin semua emas-emas. Ayo kita buat baal-baal baru. Orang yang gak sabar menanti waktunya Tuhan, dia akan cenderung mengambil keputusan yang salah. Serius deh. Serius. Akhirnya orang Israel melukai hati Tuhan dengan membuat lembu anak emas, anak lembu emas. Mereka menyembah Baal, mereka menyembah lembu anak emas ini. Dan Tuhan bilang sama Musa, turun sekarang juga. Bangsa yang kubebaskan dari tanah perbudakan, hari ini menggadaikan jiwanya, menggadaikan hidupnya kepada lembu anak emas. Saudara terkasih dalam Tuhan, seringkali kita nggak sabar dalam menanti waktunya Tuhan. Aduh, bagaimana ya saya caranya kaya ya? Ya udahlah, saya jual diri aja lah. Saya jadi bini piaraan aja lah. Saya jadi lonte sajalah. Saya jadi wanita malam saja. Yang penting saya punya rumah. Yang penting saya punya iPhone. Yang penting saya punya mobil. Keperawanan udah nggak penting sekarang. Nah, akhirnya salah dalam mengambil keputusan. Halal, haram, hajar. Yang penting saya punya laki. Yang penting saya punya bini, yang penting saya menikah. Mau jadi bini piaraan kek, mau jadi laki piaraan kek. Yang penting saya punya uang, yang penting saya banyak duit, yang penting saya dihargai. Saya mau ngambil uang rakyat kek, saya mau korupsi kek, saya mau ngambil apa kek. Nah,
salah dalam mengambil keputusan. Saudara terkasih dalam Tuhan, janganlah kita salah dalam mengambil keputusan. Belajar bersabar menanti waktunya Tuhan, ya. Please, belajarlah bersabar menanti waktunya Tuhan. Buat suami istri yang sedang menantikan kehamilan anak dalam rumah tangganya, sabar. 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 Saudara, saya mau cerita, ya. Pada saat saya umur 19 tahun, waktu saya berumur 19 dan 18 tahun, ada seorang pendeta berkata kepada saya, berkata juga kepada almarhum mami saya, "Bu, ibu, nanti anak ibu si Verona akan dipakai oleh Tuhan menjadi pendeta yang terkenal, pendeta yang besar, berdiri di depan ribuan orang, menyembuhkan banyak orang sakit. Anak ibu akan dipakai Tuhan seperti Benny Hinnnya Indonesia. Pelayanan kuasa pengurapan dan kesembuhan." Dulu waktu saya umur 19 tahun, saudara. Waktu saya umur masih muda. 19 tahun. Saya nantikan waktunya Tuhan tuh, Sekarang usia saya 39 tahun, saudara. Bertahun-tahun kemudian, Tuhan menggenapi firman-Nya. Dan hari ini, oleh karena kemurahan Tuhan, saya boleh dikenal banyak orang, diikuti ribuan orang, dihadiri ibadah-ibadah ribuan orang. Itu karena saya belajar untuk menanti waktunya Tuhan. Sabar menanti waktunya Tuhan. Ngepel di gereja saya, saudara. Saya ngepel di gereja, saudara. Saya bersihin gereja. Saya bukan pembantu di gereja, tapi saya melayani di gereja. Saya ngepel, gereja saya pelin. Udah bersih, diinjak-injak sama tante-tante jemaat lagi. Di depan hujan. Jadi lantainya tuh bekas hujan. Tapaknya itu banyak sekali. Saya pel lagi, saya sapuin lagi. Tidur di gereja. Dikasih 5.000 rupiah untuk makan soto, saudara. Saya ingat banget. Saya ingat banget, saudara. Ada banyak pendeta-pendeta menubuatkan saya. Kelak kamu akan menjadi gembala sidang. Kamu akan menjadi gembala sebuah gereja yang akan besar sekali. Kamu akan menggembalakan banyak jemaat. Saya nantikan waktunya Tuhan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Saya bukan dikarbit, saudara. Saya tidak lahir karena karbitan. 20 tahun kurang lebih saya melayani Tuhan, Bapak Ibu. Saya dedikasikan hidup saya untuk melayani Tuhan. Dari nol sampai sekarang, saudara. Ada banyak orang bilang begini, waduh, Pastor Verona sekarang dikenal banyak orang ya. Orang pada minta foto, jalan ke mall ketemu Pastor Verona, ya foto dong. Jalan kemana-mana, ke Makassar, kemana-kemana, ke luar negeri, orang lihat Pastor Verona, ya foto dong. Orang taunya sekarang, tapi orang nggak tahu saya dulu menanti waktunya Tuhan. Saya sabar menanti waktunya Tuhan sampai hari ini. Jalan kaki, pelayanan. Hujan-hujanan, hujan kehujanan, panas kepanasan. Terus punya motor, Bapak Ibu Saudara. Pinjem motor orang, pelayanan. Saya ingat banget. Naik motor sendiri. Ban depan ke kanan, ban belakang ke kiri. Jadi jalan begini, saudara. Ingat sekali. Saya mulai sabar menanti waktunya Tuhan. Baru punya mobil pada akhirnya Tuhan kasih. Ganti lagi Tuhan kasih. Saya ingat dari kos satu ke kos yang lain. Saya ngekos di kosan ini, kosan itu. Sampai saya kontrak rumah ini, kontrak rumah itu. Saya belajar sabar.
Karena saya tahu ujung-ujungnya Tuhan pasti memberkati saya. Ujung-ujungnya Tuhan pasti menolong saya. Ujung-ujungnya Tuhan pasti bayar semua tagihan saya. Ujung-ujungnya Tuhan pasti permuliakan saya. Selama saya mau sabar dan menanti waktunya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya nggak langsung berdiri di depan ribuan orang, saudara. Saya nggak langsung berdiri di depan ribuan orang. Bulan lalu saja, bulan Agustus, saya menyampaikan firman Tuhan berdiri hampir di depan 5.000 orang. Tatap muka ya. Tatap muka langsung. Saya hampir menyampaikan firman di depan banyak 5.000 orang. Tapi dulu, boro-boro saudara. 1 orang. Jadi ibadah ada 3 orang. 1 ibu-ibu jualan. 1 datang tidur. 1 lagi rada gila saudara. Maaf ya, rada kekurangan. Rada mengong gitu. Jadi bayangin saudara, saya diundang. Harus mimpin ibadah yang dimana encim-encim malah menawarkan saya makanan kering. Oh iya, Pak Pendeta, lu jangan khotbah melulu. Oh, ini tolong beli makanan kering gue. Gue hari-hari dagang belum laku, lu beli Bayangin saudara, saya diundang khotbah di salah satu gereja yang isi jemaatnya cuma 3. 1 encim-encim jual makanan kering, 2 engko-engko datang tidur pakai topi sepanjang ibadah tidur. Dan 1 lagi anak muda lari-lari mulu. Saya bilang, Tuhan Yesus, katanya Tuhan mau undang saya berkhotbah di depan ribuan orang. Kok ini 1 datang encim-encim nawarin makanan kering. 1 lagi engko-engko tidur mulu. Dan 1 lagi anak muda datang lari-lari kemana. Saya langsung usap-usap dada waktu ibadah itu. Waktu itu doa malam, saudara, saya diundang. Ibu gembalanya bilang sama saya, Verona, kamu yang main musik, kamu yang WL, kamu yang khotbah ya. Kamu main musik gitar, kamu yang WL, kamu yang khotbah, pokoknya semua kamu. Nanti jemaat yang datang banyak kok. Oh iya tante, saya akan layanin. Waktu saya udah sampai di gereja, gitarnya fales. Gitar 1, 2, 3, 4, 5, senarnya fales. Saya jarang cerita nih. Tapi hari ini saya cerita, saya bagikan betapa saya mau belajar menanti waktunya Tuhan. Gitarnya fales. Saya genjreng-genjreng juga nggak enak. Tiba-tiba ya udahlah, saya bilang, tante baik, saya akan melayani. Saya akan melayani pakai gitar, WL, pimpin pujian, dan penyampai firman. Tiba-tiba datang 1 encim, Bapak Ibu Saudara. Shalom, ini gerejanya. Saya bilang, menurut encim memangnya ini apa? Dalam hati kesel juga saya. Oh gereja, boleh encim duduk? Boleh kok, saya bilang. Udah tua kan encimnya kan. Oh iya duduk. Terus udah, ini kita mau ngapain sih di sini? Saya bilang sama si encim, nah encim ngapain di sini? Oh, gua mah mau jualan makanan kering. Lu pendeta ya? Iya Cim, saya pendeta. Encim duduk dulu ya, kita ibadah dulu ya Cim. Saya bilang ya, kita ibadah ya sebentar ya. Oh ya udah deh, gua lihat-lihat aja ruang gereja ini. Terus nggak lama, 2 menit kemudian tiba-tiba datang engko-engko. Badannya tinggi. Saudara, engko-engko itu datang langsung tidur begini saudara. Datang, duduk, langsung tidur. Saya langsung bilang sama Tuhan Yesus, apakah salah dan dosaku? Udah diundang main gitar sendiri, nyanyi sendiri, khotbah sendiri. Bayangin saudara. Dia tidur nih orang yang kedua. Tiba-tiba 15 menit kemudian datang anak muda. Duduk sih. Tapi tiba-tiba gak tahu kenapa dia lari ngiterin saya. Dia pikir saya tembok Yeriko, Bapak Ibu Saudara. Dikelilingin 7 kali bisa roboh. Saya bilang, aduh, kok saya dapat gereja yang ngundang kayak gereja begini ya? Isinya orang oglek semua, saya bilang. Udah, saya lagi nyanyi itu kan.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Yesus. Waktu saya lagi nyanyi di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara, diinterupsi sama tuh encim. "Oh, Pak Pendeta jangan nyanyi lulu. Ini makanan keling gue, lu beli dong. Lu beli nih makanan gue, lu nyanyi mulu sih." Saya bilang, "Shh, Cim, ntar saya beli makanannya. Kita ibadah dulu." Dalam hati saya sudah gemes. Si encim, orang lagi nyanyi nih nawarin keripik, ditawarin saudara. Terus saya bilang, Om bangun om. Kita ibadah om. Makin kenceng ngoroknya saudara. Waduh, saya bilang, Tuhan Yesus, lalukan cawan ini daripadaku. Akhirnya saudara, saya khotbah. Khotbah di depan encim-encim yang jual makanan. Khotbah di depan orang yang tidur. Khotbah di depan orang yang lari. Nggak bisa diem. Aduh, saya bilang, Tuhan Yesus, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bahwa Tuhan punya rencana, rancangan yang indah ya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Pak Pendeta, ini keripik gue kapan lo mau beli? Lo jangan ngomong dulu. Tuh, bayangin saudara. 3 orang tapi bikin otak saya mau pecah dulu tuh. Saya inget banget. Nggak gila aja saya udah puji Tuhan saudara waktu itu. Saya bilang sama mantan pacar saya dulu yang sekarang istri saya. "Aduh sayang, saya salah undang nih kayaknya nih. Aduh." Terus gembalanya telepon saya. "Verona, makasih pelayanannya ya. Jemaatnya banyak kan yang datang." Dalam hati saya, banyak tante. Ada 3 orang yang stres tante. Aduh. "Oh iya, satu lagi. Tante nggak bisa kasih persembahan kasih buat kamu ya." Saya bilang sama dia, "Ya nggak apa-apa tante, udah tanjur basah sekalian aja. Basah sekalian." Tapi orang taunya sekarang, wah enak ya. Setiap live ada ribuan orang. Setiap live ada ribuan orang. Setiap live ada ribuan orang. Ya, saudara ngelihatnya sekarang sih. Coba lihat dari saya umur 19, 20, 21 tahun. 22 tahun, 23, 24. Aduh. Mesti jalan kaki. Jauh banget. Aduh. Jalan. Jauh. Nah, tadi kan beneran Bu Linda, itu cerita beneran. Saya nggak bohong, beneran. Beneran itu ceritanya. Ada banyak cerita-cerita yang dahsyat-dahsyat, saudara. Ceritanya dahsyat-dahsyat banyak. Itu cerita dulu saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, aduh, katanya saya mau jadi pendeta besar. Katanya saya pengen jadi pendeta terkenal seluruh dunia. Kok saya melayani encim-encim begini dari pasar, encim-encim dari pasar, ngambil makanan kering. Saya dikibar-kibar begini nih, ayo beli. Lu jangan ngomong lulu, lu jangan nyanyi lulu. Nih beli makanan gue nih, belum laku." Saya bilang si encim, pakai nanya lagi, ini gereja apa bukan ya? Udah tahu gereja pakai nanya. Sabar. Nah, sekarang kita masuk Bapak Ibu Saudara. Nah, ini ada berkat. Nggak apa-apa, ketawa-ketawa aja. Silakan ketawa, boleh kok. Nah, ada berkat bagi orang yang sabar menanti waktunya Tuhan. Yang pertama, orang yang setia menanti waktunya Tuhan, dia akan diberkati. Berkat yang pertama, dia akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Amin. Kita akan diberikan kekuatan oleh Tuhan dalam menanti waktunya Tuhan, dalam sabar, dalam berharap, kita akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, orang yang sabar menanti waktunya Tuhan, hidupnya tidak akan dipermalukan. Serius, hidupnya tidak akan dipermalukan. Gak akan dibikin malu. Kalau saudara sabar menanti waktunya Tuhan, saudara tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Suatu saat rumah tanggamu akan dikaruniai anak. Satu saat sakitmu akan disembuhkan. Satu saat keuanganmu akan dipulihkan. Satu saat uang kontrakanmu, uang cicilanmu, uang tagihanmu Tuhan sediakan dengan cara yang dahsyat luar biasa. Yang setuju katakan amin. Amin. Gak akan dipermalukan. Yang ketiga, orang yang setia menanti waktunya Tuhan, dia akan menerima segala berkat yang telah dijanjikan oleh Tuhan.
Amin. Hari ini saya melihat, saudara. Hari ini saya melewati 20 tahun lebih, Bapak Ibu. Perjalanan bersama dengan Tuhan yang katanya, yang namanya Mario Verona Jaha akan dipakai oleh Tuhan ke bangsa-bangsa, ke depan ribuan orang. Hari ini saya sudah melihatnya. Hari ini saya sudah merasakannya. Bahwa benar Tuhan tidak berdusta, Tuhan tidak berbohong, Tuhan tidak ingkar. Dia setia dengan firman dan janjinya bahwa orang yang sabar menantikan waktunya Tuhan akan menerima segala berkat yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, berkat bagi orang yang sabar menanti waktunya Tuhan, dia akan menjadi pribadi yang dewasa. Pada akhirnya dia akan menjadi pribadi yang dewasa. Saudara, kalau saya mau sombong, rasanya saya malu, saudara. Rasanya saya malu. Karena saya sudah didewasakan oleh Tuhan. Apa yang saya cari lagi? Nggak ada, saudara. Selain daripada menyukakan hati Tuhan dan juga melayani jemaat-jemaat Tuhan. Makanya kalau ada jemaat-jemaat Tuhan yang kenal saya, Pastor, foto dong. Saya pasti mau foto. Saudara bayangin ya. Di Malaysia itu, waktu saya ada di Miri, Malaysia, ada sekitar 800 jemaat itu minta foto dan bersalaman. 800-800-nya saya foto, saudara. Saya foto. Saya ingat tahun 2016 saya pergi ke Malaysia. Saya foto sama mereka. Nanti bulan Desember, lihat ya, yang di Kinabalu, yang di Nabawan, yang di Tawau. Ketika nanti teman-teman ingin minta foto, saya pasti akan mau berfoto. Karena saya merasa, saya ada karena Tuhan, saya nggak boleh sombong, saya nggak boleh tinggi hati, saya harus tetap rendah hati, saya harus melayani sesama, dan saya harus tetap melayani Tuhan. Siapapun yang ketemu dengan saya, mau di bandara, mau di tempat makan, mau di mall, mau di restoran, istri saya saksinya. Pastor Verona ya? Ketemu di lift. Iya. Boleh foto? Boleh. Boleh minta doakan? Boleh. Pasti begitu. Saya sering pergi naik pesawat, ketemu banyak jemaat yang saya nggak kenal. Saya nggak tahu, sayanya nggak tahu, tapi jemaat tahu. Loh, Pastor Verona ya? Iya, betul. Betul. Boleh saya foto? Boleh dong, Pak. Boleh dong, Bu. Boleh dong. Saya ingat waktu di Manado, saya pergi ke Manado, Mantos Manado Town Square ya? Apalah itulah namanya. Saya ke Manado, saya makan pizza. Lagi saya ke toilet. Waktu saya ke toilet, saya lagi baca-baca di depan pizza. Tiba-tiba ada seorang ibu mengenali saya. Loh, ini bukannya Pastor Verona ya? Iya, Ibu. Waduh, langsung rame. Orang berbondong-bondong langsung lihat. Oh, ini Pastor Verona. Foto dong, minta doain dong foto. Semuanya saya doain. Semuanya saya ajak foto. Kenapa saya mau? Karena saya sabar menanti Tuhan. Dan pada akhirnya, saya nggak boleh sombong. Hidup saya itu harus belajar dewasa. Ya, Manado Town Square. Saya di Manado Town Square itu, akhirnya banyak foto sama jemaat-jemaat. Banyak, saudara. Banyak. Itu orang warawiri lihat, Pastor Verona foto. Terus akhirnya udah kan saya dibawa sama panitia, makan rage. Makan rage itu daging babi di sate, saudara. Rage, daging babi di sate. Makan rage di warung-warung kecil, kata mereka warung-warung kecil. Ya udah kita makan. Tukang parkirnya ngenalin saya. Pastor Verona, boleh kita foto? Boleh, saya bilang. Boleh doain? Boleh, saya bilang. Akhirnya kita foto, kita doa sama-sama, kita ngobrol. Semuanya, nih pipi dicemek-cemek saudara sama ibu-ibu. Saya ingat sekali waktu saya baru datang ke Tompaso baru. Ketemu teman-teman pelayanan di sana. Waduh, pipinya saya dipencet, dia pegang sana, pegang sini. Waduh, Pastor Verona, akhirnya bisa lihat dari dekat. Rambut dicamak-camak semua. Saya bilang, ya gak apa-apa. Biarin aja. Waktu saya ke Ambon juga gitu. Waktu di Ambon saya ada sekitar 500 orang. 500 orang minta foto. 500-500-nya saya layani. Minta foto. Panitianya sampai bingung. Gila nih pendeta. Baru lihat nih gue pendeta model kayak begini. Orang minta foto. Dilayanin semuanya. Saya layanin, Bu. Pak,
Kalau ketemu saya di jalanan, kalau ketemu saya di mall, ketemu saya di bandara, langsung tegur. Pastor Verona, saya jemaat Facebook. Boleh didoain, boleh foto, pasti langsung saya doain dan saya foto. Nggak usah takut Bapak Ibu. Pasti. Saya sering tuh kalau di Bandara Soekarno-Hatta, setiap pergi ke Malang, ke Makassar, ke mana-mana saya pergi kalau di bandara, itu orang pasti kenal. Beberapa orang pasti ada yang kenal. Loh, Pastor Verona, iya Bu, iya Pak. Pasti saya mau foto. Karena saya sudah, belajar menanti waktunya Tuhan dan diajar menjadi pribadi yang dewasa. Kayak gitu. Di Ambon saya foto sama 500 orang jemaat. Di tempat saya pergi ke tempat makan biasa aja, tempat makan biasa. Tiba-tiba bosnya kenal, oh ini Pastor Verona ya? Saya foto, saya doain. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang di Malaysia, yang di Bogor, di mana-mana, pasti saya akan layani, pasti saya akan foto, pasti saya akan doakan. Karena buat saya, saudara adalah segalanya. Saya harus layani saudara. Di Manado juga begitu. Di mana-mana, di Makassar apalagi. Udah nggak kehitung dah kalau di Makassar dah. Di mana-mana. Di Hong Kong juga begitu waktu itu. Ketemu. Cuman hari-hari ini saya agak ini aja sih. Hari-hari ini agak bukan Pastor Verona. Ada banyak orang bilang, kok mukanya kayak Chef Arnold ya? Ya ampun, Chef Arnold. Bukan, saya Verona. Banyak orang bilang saya mukanya mirip Chef Arnold. Padahal sih nggak mirip ya, saudara. Mirip dari mana ya? Mungkin hidungnya kali yang gede ya. Jadi ingat saudara ya, berkat bagi orang setia menanti Tuhan yang pertama diberikan kekuatan, tidak dipermalukan, pasti menerima berkat, dan yang keempat, dia akan menjadi pribadi yang dewasa.